Halo gengs, apa kabar kalian di hari ini? Tentunya tetap jaga kekompakan dan selalu bersemangat ya. Siapa yang tidak kenal dengan sosok ini? Joy Boy merupakan sosok penting yang pernah hidup pada masa 800 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya pada masa abad kekosongan. Banyak misteri yang belum terungkap mengenai sosok Joy Boy ini, terutama tentang siapa saja nakama serta orang-orang yang pernah memiliki hubungan dengan dirinya pada masa kelam itu. Eits, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan bosan-bosan ya gengs untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Sejak nama Joy Boy pertama kali muncul pada ukiran di Poneglyph, banyak yang menaruh rasa penasaran mereka tentang siapa sebenarnya si Joy Boy ini. Ada rumor yang mengatakan jika dulu pada masa 800 tahun yang lalu, Joy Boy merupakan seorang raja besar di suatu tempat yang dinamakan sebagai kerajaan kuno. Sebuah kerajaan yang sangat besar dan memiliki teknologi yang sangat maju. Namun kejayaan kerajaan itu pun diruntuhkan oleh aliansi 20 kerajaan yang saat ini membentuk sebuah organisasi bernama Pemerintah Dunia. Joy Boy dikatakan merupakan pemakan buah iblis Hito-Hitonomi model nikah pertama sebelum Luffy. Dan menurut rumor yang beredar juga, jika Joy Boy ini dulunya adalah seorang bajak laut hebat dengan nakama-nakamanya yang sangat kuat dan menakutkan. Kira-kira siapa sajakah mereka? Yang pertama ada Poseidon. Poseidon merupakan salah satu dari 3 senjata kuno. Berbeda dengan Pluton yang merupakan senjata kuno berbentuk kapal, Poseidon merupakan makhluk hidup yang mana dia adalah seorang putri duyung pulau manusia ikan yang bernama Shirahoshi. Pada Arts Manusia Ikan lalu, Robin membaca tulisan di Poneglyph yang berisi permintaan maaf dari Joy Boy. Dalam Poneglyph tersebut, Joy Boy meminta maaf kepada Poseidon dan juga penduduk manusia ikan lainnya karena dia tidak bisa memenuhi janjinya kepada mereka semua. Ini pun menandakan jika Poseidon benar-benar adalah nakama dari Joy Boy. Sampai-sampai Joy Boy sendiri membuat permintaan maafnya di batu Poneglyph dan meletakkannya di pulau manusia ikan. Nakama selanjutnya adalah klan Kozuki. Klan Kozuki merupakan salah satu klan terkenal yang ada di wilayah Wano. Dan sudah sejak lama juga klan Kozuki menjadi pemimpin di negeri para samurai itu. Menurut fakta yang ada bahwa klan Kozuki merupakan klan yang membuat batu Poneglyph, sehingga ini pun menjadi penanda hubungan mereka dengan sosok Joy Boy di masa lalu. Negeri Wano sendiri merupakan negerinya para samurai-samurai kuat dan tidak menutup kemungkinan jika klan Kozuki pada masa itu juga merupakan samurai kuat yang ada di Wano Kuni. Lalu ada Shimotsuki Ryuma. Ryuma hidup pada masa 800 tahun yang lalu. Dia merupakan seorang legenda samurai yang ada di negeri Wano. Dikatakan jika Ryuma mampu mengalahkan seekor naga hanya dengan seorang diri saja. Dia memiliki sebuah meito bernama Shisui yang termasuk ke dalam 21 pedang kelas tinggi atau Owazamono. Shisui juga telah menjadi Kokuto atau pedang hitam berkat hasil dari pengalaman bertarung dari Ryuma. Sehingga inilah yang menjadi fakta betapa mengerikannya kekuatan Ryuma sebagai nakama dari Joy Boy. Berikutnya ada Zunisa. Sosok gajah raksasa yang tingginya mencapai ribuan meter ini merupakan salah satu nakama Joy Boy yang terungkap saat Arts Wano. Zunisa mengatakan jika dia mendapatkan hukuman dari Joy Boy untuk mengelilingi lautan di Greenland seumur hidupnya, dan hukuman tersebut dia terima akibat kesalahannya di masa lalu. Zunisa sendiri terkonfirmasi sebagai nakama Joy Boy ketika dia datang ke Wano dan mendengar suara genderang kebebasan. Dia pun berkomunikasi dengan Momonosuke dan mengkonfirmasi jika sosok Joy Boy yang baru sudah kembali muncul, yang mana tidak lain itu adalah Monkey D. Luffy. Dan berkat terlahirnya kembali Joy Boy ini, Zunisa pun siap mengabdikan dirinya dan akan membantu kapanpun dibutuhkan. Terakhir ada keluarga Nefertari.
Meskipun belum ada konfirmasi konkret, namun berbagai pendapat dari para opoler menyatakan jika keluarga Nefertari kemungkinan adalah nakama dari sosok Joy Boy. Petunjuk dari hal ini pun muncul pada chapter 1084 lalu ketika terungkapnya jika nenek moyang dari keluarga Nefertari yaitu Ratu Lily hidup di masa 800 tahun yang lalu dan dia juga merupakan salah satu dari ke-20 keluarga kerajaan pendiri pertama dari pemerintah dunia. Ratu Lily sendiri dikatakan menghilang tanpa jejak, namun para opoler menduga jika Imulah yang bertanggung jawab atas hilangnya Lily ini. Imu menaruh dendam terhadap Lily karena dianggap sebagai pengkhianat karena Lily lah yang dengan sengaja menyebarkan poneglyph ke seluruh penjuru dunia. Hal ini pun membuktikan jika Ratu Lily kemungkinan bekerja sama dengan Joy Boy dan menandakan hubungan mereka di masa lalu. Kebenaran tentang keberadaan Joy Boy ini pun akhirnya mulai terungkap berkat Zunisa yang mengkonfirmasinya langsung. Namun teka-teki mengenai asal-usul dari Joy Boy sendiri memang masih menjadi misteri besar sampai dengan sekarang. Dan dengan kemunculan beberapa nakamanya di masa lalu dan cerita tentang orang-orang yang pernah memiliki hubungan dengan Joy Boy, maka tidak menutup kemungkinan jika siapa Joy Boy ini sebenarnya tidak lama lagi akan segera terungkap. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai siapa-siapa saja nakama dari Joy Boy yang menurut rumor mereka semua memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.